Gua Reza, seorang siswa asal Bandung dengan kehidupan yang biasa aja. Kali ini gua bakal pergi ke salah satu tempat yang ada di Bandung, bertujuan untuk memenuhi kewajiban gua sebagai seorang pelajar. Setelah gua pikir-pikir mau pergi kemana, akhirnya gua mutusin buat pergi ke museum aja. Dan museum yang paling dekat dengan rumah gua adalah museum ini. Jadi gue sekarang udah sampai di Museum Sri Baduga, letaknya di Jalan BKR nomor 182 Bandung, di depan lapangan Tegalega. Hari ini gue bakal ngulik-ngulik apa aja yang ada di dalam museum ini untuk keperluan tugas sekolah gue. Baru aja gue jalan bentar dari parkiran, gue langsung nemu koleksi dari museum ini yang menurut gue gokil abis. Dilihat dari rodanya pun tinggi gue kalah sama roda itu. Menurut yang gue baca, ini merupakan kereta Kencana Paksinaga Liman. Kereta ini merupakan kereta Kesultanan Kanoman dari Cirebon dan dibuat pada tahun 1608 Masehi. Kira-kira umurnya udah beranjak 4 abad. Gokil gak tuh? Bentar. Wah nih, gunung-gunung stiker sekitar Danau Bandung. Lah, kok bisa nyala? Ih, kuning. Ungu. Oh, jadi ini adalah letak-letak yang ada di lokasi Bandung menurut keterangan. Ini adalah lantai 2 dari Museum Sri Baduga Bandung, dan mayoritas koleksi-koleksi di sini yaitu tentang sejarah budaya Islam. Dan di belakang gue ini ada yang lagi ngaji teh. Assalamualaikum. Ngaji naon? Gak dijawab, parah. Ini adalah lantai 3 dari Museum Sri Baduga Bandung ini, dan di sini pun ada sebuah koleksi yang gak kalah menariknya dari koleksi yang di luar tadi. Apa itu? Ini adalah alat yang digunakan oleh tukang kerupuk, dan ini alat yang digunakan oleh tukang siomay, dan yang terakhir tukang cuanki. Dan ini ada pandai besi. Ini ada bapak-bapak yang suka buat palu kayak gitu.
setelah gue berkeliling di lantai 3, kebetulan gue ketemu sama salah satu pengurus dari museum ini. Gue pun jalan-jalan sebentar sambil mengobrol dengan beliau. Akhirnya gue meminta waktu beliau untuk diwawancarai, dan beliau pun bersedia. Oh ya Pak, sebelumnya boleh perkenalan dulu dengan Bapak siapa dan posisi Bapak di sini sebagai apa? Oh ya, saya Edi ya. Boleh Pak Edi, boleh. Saya di sini adalah pemandu wisata dari kelompok kerja fungsional Pemong Budaya ya. Kalau tentang mengenai museum ini, kira-kira kan di Bandung tuh banyak ya Pak museum-museum. Kalau Museum Sri Baduga ini, kira-kira dikategorikan museum apa Pak? Dari banyaknya museum yang ada di Kota Bandung, Museum Sri Baduga ini kalau dikategorikan sebagai museum tipe A. Kenapa dikatakan museum tipe A? Museum yang sudah memenuhi standarisasi sebuah museum. Dilihat dari fasilitas dan benda-bendanya ya. Kamu sudah berkeliling mungkin dari lantai 1, 2, dan 3. Ya, bagus kan? Bagus ya. Dan boleh diceritakan sedikit Pak mengenai sejarah dari museum ini? Sejarah pendirian museum ini tidak lepas dari banyaknya potensi budaya Jawa Barat yang cukup besar ya. Maka didirikanlah sebuah museum. Ada instruksi presiden pada waktu itu ya, tahun 70-an, bahwa memang di Jawa Barat atau di seluruh Indonesia wajib mendirikan sebuah museum provinsi. Museum provinsi ini harus letaknya di ibu kota, ya. Maka di Kota Bandung dipilih, tepatnya Jalan BKR nomor 185, Kota Bandung. Tadi kan tadi saya udah lihat-lihat beberapa koleksi dari mulai lantai 1 sampai lantai 3, dan saya tuh tertarik dengan salah satu koleksi yang ada di luar Pak, yang kereta itu. Oh iya. Kira-kira boleh dijelaskan lebih dalam lagi mengenai kereta tersebut? Oh ya, oke. Sepengetahuan saya, benda yang ada di outdoor ya, kereta Paksi Nagaliman yang kita miliki, memang benda ini bukan benda realitanya ya, replikanya, tapi bagus ya, mirip-mirip aslinya ya kalau kamu lihat, perhatikan ya. Dari sejarahnya, kereta Kencana Paksi ini dulunya ada Pangeran Cirebon, Pangeran Dendaningrat ya. Dia bermimpi melihat bentuk sebuah kereta ya. Nah, kereta ini bentuknya 3 karakter binatang yang kamu lihat tadi ya. Sesuai namanya, Paksi, Naga, dan Liman ya. Paksi apa tadi? Burung ya, penguasa udara, angin ya. Naga, ular naga ya. Oke, Liman itu gajah ya. Nah, itu 3 karakter binatang yang membentuk sebuah karakter dari kereta Kencana Paksi Nagaliman tersebut. Kalau boleh tahu kan ini tadi katanya replikaan, kalau yang aslinya itu di mana Pak? Aslinya ada di Cirebon ya, ada di Museum Kasepuan. Kalau misalnya bentuk dari keretanya, kenapa bisa jadi seperti itu Pak? Banyak kan lihat kalau misalnya kendaraan-kendaraan sekarang itu depan belakang itu sama, tapi kenapa? Oh iya, emang uniknya banyak yang bertanya ya, kenapa bentuk rodanya cekung ke dalam ya, cekung ke dalam ya. Jadi itu karena kan daerah-daerah Cirebon dulu tidak seperti sekarang, aspal, supaya menjaga keseimbangan. Nah, bentuk rodanya seperti itu sebenarnya ya, untuk menjaga keseimbangan dari kereta Kencana tersebut ya. Itu ditarik oleh seekor sapi atau kerbau juga bisa ya. Bahan dari keretanya itu terbuat dari apa Pak? Kayu jati ya, kayu jati asli. Kita tahu Cirebon itu produksi kayu jatinya nomor 1 ya. Hasil karya-karyanya, patung-patungnya, wah itu kayu jati semua. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama ya. Oke, mangga. Banyak hal yang bisa gue dapat hari ini. Gue gak nyangka
Ternyata seru juga ya main ke museum. Mungkin lain kali gue bakal main lagi ke museum. Belum tahu sih museum yang mana. Tapi yang jelas, gue gak pakai ambil-ambil tugas. Buat kesimpulan dari observasi kali ini, pengetahuan bisa didapat dari mana aja. Dan Museum Sri Baduga ini adalah salah satunya. Museum Sri Baduga ini bertujuan untuk mengenalkan sejarah budaya yang ada di Jawa Barat, agar orang-orang bisa mengingat kembali budaya mereka yang mungkin saat ini mulai pudar. Terakhir, gue pernah dengar pepatah yang bunyinya, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Ya, meskipun gue gak tahu sih siapa yang ngomong ini dan kenapa harus Cina. Tapi satu hal yang pasti menurut gue, jangan berharap ilmu di Cina kalau ilmu di negeri kita aja belum dikejar. Jadi, jangan malas pergi ke museum.